perpindahan saya untuk memilih hijrah ini karena dengan kondisi 3 ring jantung, 2 balon jantung, saya harus berpikiran bahwa today is last day. Jody, saya panggil ya. Saya mengenal Jody itu sebagai penerus dari kayak Capot Udel zaman dulu, pasangan Edwin Jody gitu kan. Kasino Indro, Kasino Dono Kasino. Terus saya sebenarnya kaget ketika mendengar Jody hijrah gitu kan. Hijrah itu berarti kan perpindahan. Satu kondisi. Dan saya nggak menganggap bahwa Bang Jody atau Om Jody itu masuk kelompok yang ahli maksiat dalam tanda petik gitu. Karena justru saya ngeliat banyak manfaat, keseruan, bikin orang happy, bikin orang optimis gitu. Kenapa kok bisa bilang bahwa hijrah? Hijrah berarti kan mengaku dirinya dari kondisi kurang baik menjadi ke situasi yang lebih baik. Jadi ya tergantung dari pengertiannya sih masalah hijrah itu. Ya alhamdulillah saya mendapatkan kado dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu serangan jantung 2016. Jadi dari situ saya picu saya untuk mindset saya itu, tadinya saya sempat seuzon sih sama Allah. Sempat berprasangka buruk. Kenapa saya berprasangka buruk sama Allah? Karena saya dapat serangan jantung itu 2 hari setelah saya melakukan sesuatu yang menurut saya baik. Saya bangun musola di sebuah event otomotif. Baik dong. Dan jamaahnya Masya Allah selama 2 hari event itu pokoknya full dari zuhur sampai isya. Jamaah full, nggak berhenti-berhenti. Tapi 2 hari kemudian malah saya kena serangan jantung. Nah dari situ setahun saya cari jati diri ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata setelah saya dapat hidayah dan sebagainya, oh ini ternyata Allah sayang sama saya. Allah sayang dalam artian Allah tuh pengen saya dikasih kesempatan lagi untuk berbuat sesuatu yang ya lebih baik lah tentunya. Dari situ saya malah berpikir kayak gini, bilang wah kalau saya bersungut-sungut dengan penyakit ini, saya tidak melakukan sesuatu, waduh ini malah jadi ya nggak bersyukur dan sebagainya ya. Satu itu, kedua ini yang poin yang lebih penting, sepertinya Allah ngasih message nih, ini bahwa saya ada sesuatu nih yang mesti saya lakukan. Apa saya nggak tahu. Oh ternyata setelah saya pasang ring 2017, terus saya mencoba untuk lebih taat lagi sama Allah. Terus ternyata saya harus sharing message-nya Allah tuh itu. Ayo ceritakan pengalaman, ya kan, pengalaman kenapa bisa sampai kayak gini dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya tidak merasa diri saya lebih baik dari orang lain. Tidak pernah. Saya tidak pernah. Cuman saya merasa apa yang saya lakukan ini harus saya tularkan giroh saya gitu loh. Bagaimana semangat saya pemburu masjid. Jadi saya pemburu masjid. Saya dimanapun saya berusaha untuk jamaah dan jamaah. Karena saya pikir kalau kita sudah tahu antara 1 dan 27 kalau ngomong angka gitu ya, masa kita milih yang 1 sih? Saya ngejar yang 27 gitu loh. Jadi dimanapun, kapanpun, ketika jam sholat saya mencoba untuk itu. Nah ini dari perpindahan ini saya mau tularin gitu, sesuatu yang lebih baik. Ya alhamdulillah, insya Allah tolong doakan saya istiqomah. Sampai detik ini saya mencoba untuk tetap mencoba untuk konstan. Jangan sampai, kalaupun futur, saya bilang itu biasa karena saya manusia ya. Tapi kalau trik dari saya pribadi adalah ketika saya futur, saya mulai malas lagi untuk ngapa-ngapain, saya coba untuk baca Al-Quran. Dan saya baca Al-Quran belum lama, tahun 2017 saya baru baca Al-Quran. Nah jadi perpindahan saya untuk memilih hijrah ini karena dengan kondisi 3 ring jantung, 2 balon jantung, saya harus berpikiran bahwa today is last day. Hari ini adalah hari terakhir saya, dan bagaimana di hari terakhir saya ingin berbuat sesuatu yang lebih baik buat saya pribadi tentunya, ya buat lingkungan, terus buat orang-orang yang saya sayangin. Saya kepengen, saya mencoba untuk ketika saya di akhir hidup saya, karena memang ada hadisnya mengatakan bahwa orang itu gimana akhirnya gitu. Akhirnya itu gimana dengan perbuatannya. Insya Allah seperti itu. Itu yang buat saya, memicu saya. Bahkan saya kepengen, saya pernah juga bilang, saya pernah diwawancarain juga, saya pengen meninggal dalam keadaan tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya juga kepengen meninggal ketika saya lagi baca Al-Quran. Saya juga kepengen meninggal dalam keadaan sujud.
saya bukan pencitraan. Iya, iya. Karena saya pikir saya lagi sedang berdialog dengan Allah. Baca Al-Quran kan zikir. Saya ingin sedang berzikir, saya dipanggil sama Allah. Karena saya datang ke kajian karena saya pengen, saya meninggal dalam perjalanan ke kajian gitu loh. Saya pulang juga saya pengen meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi ini yang saya pikirkan adalah today is last day, today is last day. Kayak ketika saya bangun subuh, saya terbangun, saya untuk sholat subuh, ya masya Allah, al-qadarullah, alhamdulillahirrahmanirrahim, depan rumah saya masjid. Jadi nggak ada reason untuk saya nggak jamaah. Itu yang memicu saya untuk bisa melakukan apa yang tadi saya bilang, yaitu saya mencoba untuk tepat waktu, 5 waktu berjamaah dimanapun. Bahkan kalau saya ada event keluar kota untuk sharing ya, karena saya event-event yang dulu udah maaf nih, saya sudah tinggalkan gitu loh. Yang diminta MC untuk inilah itu segala macam, saya sudah menutup buku untuk itu gitu. Jadi saya kepengen pakai ketika saya dapat keluar kota, saya selalu minta sama panitianya tolong hotel saya dekat masjid. Walaupun pada saat itu secara ya hukum dan sebagainya yang saya juga tahu gitu loh. Kalau lagi safar tuh banyak kemudahan sebenarnya. Sholat bisa dijama, ya kan ya, bahkan bisa dikodok gitu loh. Terus juga, tapi saya kepengen saya tetap berjamaah, gimana caranya? Bahkan saya ada beberapa kali saya dapat keluar kota, Mas Jody maaf ini hotelnya nggak layak nih, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting saya dekat masjid. Karena buat saya, terutama subuh, itu sholat yang sangat luar biasa buat saya. Bagaimana sholat itu bisa disaksikan oleh malaikat, bagaimana subuh itu adalah starting dari hari itu gitu loh. Bagaimana subuh itu saya nikmatin setiap sujudnya, bagaimana subuh itu saya nikmatin ada 2 rakaat yang lebih mulia, yang lebih baik dari bumi dan isinya gitu loh. Ya, rawatib itu. Nah ini yang memicu saya, dan saya terus untuk melakukan hal itu. Makanya ini kan satu habit kebaikan dari hijrah tadi gitu loh. Nah ini saya jangan sampai ini berubah. Jadi kayak gitu, itu saya coba mempertahankan. Oke, sebelum sempat marah ya suudzon Tuhan itu 2016 itu. Iya. Apa yang dilakukan sebelum 2016? Kan menurut saya ngelihat Jody itu baik-baik aja gitu loh. Iya, jadi kalau saya pribadi apa yang saya lakukan saat itu, memang saat itu ya sholat sih gitu, cuman ya tidak seperti yang setekun sekarang lah artinya gitu. Saya sholat, saya coba cuman ya kadang-kadang subuh lewat segala macam, isya juga antar aja lah, mau mandi dulu lah gitu loh. So yakin banget gitu loh kalau masih dikasih umur. Padahal kalau seandainya kita kan nggak pernah tahu kapan kita dipanggil, di daerah mana, di tempat mana, di jam mana, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi dengan so yakinnya udahlah nanti aja. Dan begitu juga masalah yang lain-lainnya gitu. Itu yang saya lakukan, dan saya pikir 2016 itu bukan kenangan terburuk, bukan gitu loh, tapi itu adalah fase saya untuk menjadi seperti sekarang. Ya alhamdulillah, karena kita juga dulu startingnya dari sudah mulai saya berjamaah dan sebagainya. Bahkan saya kalau ada acara-acara kok mana-mana pun saya selalu teriak-teriak, ayo sholat, ngajak-ngajak orang-orang untuk sholat di lokasi syuting dan sebagainya gitu loh. Nah ini giro-giro ini sebenarnya sudah ada, tapi ketika tamu sekarang malah jadi lebih masya Allah lagi. Jadi saya juga kaget-kaget sendiri sebenarnya sama diri saya, kok bisa ya gue seperti ini kan, teman-teman juga gitu, kok bisa sih lu seperti itu ya. Itu tadi karena saya mikir today adalah hari terakhir saya. Bagaimana di hari terakhir saya ini saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang disukai Allah. Poinnya itu, yang disukai Allah, yang dicintai Allah, karena saya berharap mendapatkan syafaat dari Allah. Itu aja sih. Oke, tadi secara garis besar kan momentum ketika kena ring gitu. Karena pas serangan jantung. Ya. Detailnya seperti apa? Maksudnya kan pasti ada dialog tuh ketika ngerasain sakitnya. Jadi waktu itu saya sempat juga drop. Mental saya sempat drop ketika pasang ring yang ketiga. Mental saya sempat drop. Terus saya takut melihat keramaian, saya fobia lah, pokoknya saya pengennya deket rumah sakit aja. Poinnya saya takut mati. Nah dari poin takut mati itu, malah saya berpikir, kok mati lu harus takut? Karena mati itu semuanya kan pasti mati gitu loh. Semuanya pasti akan dipanggil, tinggal nunggu giliran aja. Sekarang permasalahannya adalah apa yang kita bawa ke sono. Apakah hanya dengan bersungut-sungut dengan penyakit? Apakah hanya bersungut-sungut dengan aduh kenapa sih gue dapat penyakit kayak gini, kayaknya dapat bala gitu loh.
kenapa mesti seperti itu gitu. Justru ini yang memicu kita untuk bisa kita ngumpulin ya, katakan mulung lah kalau kata teman saya Ko Stefan itu, kita jadi pemulung amal aja lah. Saya pulung aja udah amalan-amalan saya. Ini bagaimana saya untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya tapi semampunya saya untuk bisa ada sedikit laporan gitu. Ada sedikit laporan bahwa oh iya kamu pernah ini gitu. Sampai status saya juga, status WhatsApp saya dan juga yang lainnya saya posting di ini. Saya coba untuk berbuat, bukannya mau pencitraan. Ngapain saya nyari pencitraan dari orang? Saya sudah malas, saya dapat apresiat dari orang. Saya sudah nggak mau lagi dapat tepuk tangan. Saya nggak mau lagi ada orang yang hater juga, saya senyum aja. Karena saya pikir hidup, apalagi hijrah, nggak mungkin orang yang udah hijrah nggak ada ujian. Bahkan akan lebih diuji lagi. Nah ini tergantung dari mana, seberapa besar sih sayang kita, cinta kita sama ya Allah tadi. Seberapa kencangnya gitu loh. Gitu. Ketika memutuskan, berarti saya harus hijrah, apa yang dilakukan? Saya harus hijrah, yang saya pertama kali lakukan adalah saya perbaiki sholat saya. Saya perbaiki sholat saya, terutama di sholat fardu. Oke, let's say saya sholat fardu. Setelah saya sholat fardu, saya canangkan lagi saya harus ke masjid. Awal-awal saya ke masjid, saya memakai baju koko, saya memakai sarung, tetangga semuanya di depan pintu rumah, ya terutama jamaah masjid, ya pada ngelihat aja gitu loh. Dan ini ujian. Orang bertato seperti saya, ya, tato saya juga berepetan begini gitu ya. Orang bertato seperti saya, terus tiba-tiba saya mau berjamaah ke masjid. Tapi buat mereka ada yang mensupport saya, ada yang mencibir saya, tapi buat saya pribadi, saya pasti saya sempat goyang. Bohong banget saya tiba-tiba jadi kuat gitu loh. Cuman yang menguatkan saya adalah ketika saya banyak berdoa sama Allah, ya Allah tolong kuatkan saya, istiqomahkan saya, jangan sampai saya kembali lagi ya yang dulu. Nah ini ternyata keajaiban dari sebuah doa, ya Allah mengijabahnya, dan saya alhamdulillah diberikannya. Jadi poinnya adalah yang membuat saya untuk step saya pertama adalah saya perbaikin sholat fardu saya. Setelah itu baru saya lari ke sunnah. Setelah itu baru saya lari ke yang macam-macam lah gitu.